Pasti teman-teman gak asing kan sama kalimat skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Tapi untuk menyelesaikan skripsi tersebut, banyak komponen yang harus dikuasai, dimulai dari penggunaan bahasa, ukuran kertas dan margin, pengetikan, sampul depan, penomoran, penulisan tabel dan gambar, penulisan daftar pustaka, dan penulisan kutipan. Nah, sebuah video ini ya buat tahu gimana sih cara menulis skripsi yang bukan cuma siap, tapi juga anti revisi dosen. Yang paling mendasar dari proses skripsi adalah pertama bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengikuti kaidah ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, jika menggunakan istilah asing maka istilah asing tersebut ditulis dengan bahasa asing. Dengan bahasa asing tersebut mengikuti kaidah serta ditulis dengan italic atau cetak miring. Yang ketiga, dalam penulisan kalimat kata pengganti tidak boleh menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua seperti saya, jika, kami, dan sebagainya, tapi dibuat dalam bentuk pasif. Dan ucapan terima kasih pada kata pengantar tidak boleh menggunakan kata saya, tetapi menggunakan kata penulis. Kata penghubung seperti sehingga dan tidak boleh diletakkan pada awal kalimat. Kata dapat seperti pada seringkali merusak susunan kalimat dan penggunaannya kurang tepat. Awalan ke dan di harus diawali dengan kata ke dan di. Misalnya, di spasi dalam dan diberikan tanpa spasi, atau ke spasi atas dan kebesaran tanpa spasi. Tanda baca harus digunakan dengan tepat. Selanjutnya ialah ukuran kertas dan margin. Akan kertas A4 70 gram yang berukuran 21,5 dikali 28 cm atau 8,5 dikali 11 inci. Selanjutnya ialah sampul depan. Sampul depan dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat rapi, indah, dan menampilkan ciri karya akademis. Sampul dapat menggunakan karton pengeras dan bagian luar diberikan warna sampul biru tua. Judul skripsi diusahakan tidak melebihi 15 kata, dicetak tebal dan huruf kapital. Tulisan skripsi menggunakan huruf kapital cetak tebal. Tulisan oleh non kapital non bold. Nama mahasiswa ditulis tanpa disingkat menggunakan huruf kapital dan cetak normal. NIM diikuti dengan nomor induk mahasiswa huruf kapital cetak normal. Logo atau lambang universitas berwarna ukuran 4 x 4 cm. Nama program studi, nama fakultas, dan nama universitas dibuat huruf kapital dan cetak tebal. Tahun lulus ujian dicetak tebal. Tujuannya itu adalah memberikan penjelasan tentang cara pengetikan skripsi dengan benar sesuai tata aturannya. Yang pertama itu ada menggunakan jenis huruf atau font Times New Roman ukuran 12 dan warna hitam. Naskah diketik 2 spasi pada satu halaman dengan batas pinggir kiri dan atas 4 cm, sedangkan batas pinggir dan kanan bawah ada 3 cm. Yang kedua, sebaiknya jumlah dan tiap halaman tidak melebihi 26 baris. Yang ketiga, kutipan sesuai asli yang melebihi 5 baris diketik dengan jarak 1 spasi dimulai masuk 6 ketukan dan kiri dan berakhir 5 ketukan dari kanan. Sedangkan jika kurang dari 5 baris tetap diketik dengan jarak 2 spasi. Yang kelima, judul tabel terletak di atas tabel, sedangkan judul gambar terletak di atas gambar. Yang keenam, ada lanjutan diketik dengan 1 ketukan setelah tanda koma. Kalimat setelah titik ganda, titik koma diketik 2 ketukan setelah tanda tersebut. Nah, teman-teman udah paham tata cara penyelidikan. Selanjutnya ada tata cara penomoran yang bakal penting dalam penyusunan dan penulisan skripsi. Nah, karena penting itu, terdapat beberapa aturan dalam penulisan skripsi agar skripsi kita terlihat rapi dan mudah untuk dipahami. Nah, sebelum masuk ke aturan, sebenarnya ada 2 jenis penomoran dalam penulisan skripsi. Yang pertama itu ada penomoran halaman dan penomoran bab subbab. Nah, yang pertama aku bakal jelasin tentang aturan penomoran pada halaman. Nah, dalam buku panduan skripsi FEB USU, setidaknya ada 3 aturan penting dalam penulisan penomoran halaman. Nah, untuk aturan penomoran halaman yang pertama, bagian muka dari bagian abstrak sampai daftar istilah diberi nomor dengan angka Romawi. Artinya, lalu aturan kedua, bagian inti dari bab 1 sampai dengan bab 5 diberi nomor dengan angka Arab. Seperti ini. Dan aturan terakhir yang ketiga, untuk lembaran pertama pada setiap bab, nomor halaman ditempatkan di bagian bawah tengah kertas. Nah, untuk lembaran-lembaran berikutnya, bisa teman-teman taruh di bagian atas kanan kertas ya. Nah, untuk aturan penomoran pada bab dan subbab, teman-teman bisa ngikutin format seperti ini ya. Ini saya akan memberikan penjelasan mengenai tata cara penulisan tabel dan gambar yang benar, lengkap, dan sistematis dalam penulisan skripsi. Berikut, kita perlu mengetahui pedoman untuk mengetik daftar tabel, gambar, dan lampiran sebagai berikut. Pertama, yang harus kita ketahui, tabel atau gambar diberi nomor dengan angka Arab sesuai dengan bab dan tempat tabel dicantumkan. Kedua, yang perlu diperhatikan, tabel diletakkan di tengah baris atau margin center dan diberi judul yang ditebalkan di atas tabel dengan jarak 1 spasi. Berikutnya, yang ketiga, gambar diletakkan di tengah baris atau margin center dan diberi judul yang ditebalkan di bawah gambar dengan jarak 1 spasi. Yang berikutnya, kita harus memperhatikan jarak dari judul tabel ke body tabel adalah 1 spasi. Kelima, tabel dan gambar yang lebar dapat disajikan dengan cara melipat kertas
atau disesuaikan dengan ukuran kertas. Selanjutnya, tabel dan gambar yang dikutip dari buku atau jurnal harus dicantumkan sumbernya pada bagian kiri bawah tabel atau gambar dan dicetak miring atau italik. Yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu jenis huruf yang digunakan untuk isi dalam tabel sebaiknya menggunakan jenis huruf Arial atau Arial Nero dengan ukuran 8-12, disesuaikan dengan banyaknya isi tabel. Selanjutnya yaitu materi mengenai penulisan daftar pustaka. Dalam menulis daftar pustaka, kita harus memperhatikan letak-letaknya secara jelas dan sistematis sesuai dengan sumber yang kita pakai yang untuk penulisan laporan. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka ini yaitu yang pertama adanya pengaturan spasi. Nah, di dalam pengaturan spasi ini kita juga harus memperhatikan beberapa peraturan yang akan saya paparkan di sini. Nah, kedua yaitu format yang digunakan dalam penulisan daftar pustaka. Yang saya jelaskan dalam video ini yaitu penggunaan APA style, yang dimana APA style ini digunakan dalam bidang sosial. Nah, di dalam penulisan APA style ini juga harus diperhatikan beberapa hal yang akan saya paparkan di samping ini. Setelah memahami penulisan daftar pustaka, saya juga akan menjelaskan bagaimana penulisan dari referensi buku, jurnal, website, dan publikasi pemerintah. Yang pertama, penulisan dalam referensi buku. Adapun format yang harus kita gunakan yaitu di dalam penulisan buku ini juga dibedakan jika penerbit tersebut memiliki nama satu kata hingga 3 kata, yang dimana format yang benar digunakan akan saya paparkan di samping ini. Nah, yang kedua yaitu format untuk penulisan yang berasal dari jurnal. Adapun format yang benar untuk kita gunakan di dalam penulisan referensi jurnal yaitu yang ketiga yaitu penulisan referensi yang berasal dari publikasi pemerintah. Format yang benar untuk kita gunakan adalah format seperti di samping ini. Contoh ini berlaku ketika kita ingin mengambil sumber yang berasal dari akhir yaitu penulisan referensi yang berasal dari website. Nah, format yang benar digunakan dalam penulisan referensi website adalah di dalam penulisan referensi website ini juga ada 2 hal yang harus kalian pahami, yaitu selanjutnya kita masuk ke penulisan kutipan ini. Penulisan kutipan ini merupakan elemen penting yang harus kalian gunakan dalam skripsi. Nah, terdapat 2 metode dari penulisan kutipan ini. Yang pertama adalah kutipan pendek dan kutipan panjang. Kutipan pendek sendiri merupakan kutipan yang terdiri dari kurang dari 5 baris dan hanya diketuk dengan spasi, seperti contoh yang seperti ini. Nah, yang kedua adalah kutipan panjang, di mana kutipan panjang ini merupakan kutipan yang terdiri lebih dari 5 baris dan diketuk pada ketukan ke-7 atau spasi ke-7 dan tidak memakai tanda petik pembuka atau penutup seperti contoh yang seperti ini. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu bagaimana cara menulis kutipan pendek dan kutipan panjang. Ini tuh harus ditulis loh, karena apabila tidak akan terkena plagiarisme yang akan menyebabkan sanksi yang sangat ketat. Yang pertama adalah sanksi pencabutan gelar ataupun bisa penjara 2 tahun dan denda 200 juta rupiah. Setelah penjelasan rinci sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya untuk menulis skripsi harus mengikuti kaidah dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara agar skripsi lebih mudah dipahami dan meningkatkan keinginan untuk membacanya lagi dan lagi.